lagi yang mau merapihkan mungkin tadi di screen ya, mungkin di screenshot, kemudian mau dirapihkan. Nah, nanti ada waktu kita panjang istirahatnya, apalagi yang ibu-ibu ya. Nih, apalagi yang wanita kita istirahatnya panjang. Nanti Bapak dan Ibu di PDF-kan agar formatnya tidak berantakan ya. Di PDF-kan, masukkan di tugas 2. Pak Mardianto wajahnya nggak kelihatan nih Pak Mardianto. Ini Bapak pakai pakai itu Pak, pakai avatar. Oke, Bapak dan Ibu silakan absensi terlebih dahulu. Silakan absensi. Kita masuk nanti ada materi dan tugas 3. Ini banyak yang open, banyak yang off cam nih Bapak dan Ibu. Sri Jenita Daily, Bu Sri Jenita. Ibu fasilitatornya siapa nih, Bu? Saya nggak melihat nama fasilitatornya di nama Ibu nih. Monitor, Ibu Sri Janeta. Iya, Bu. Boleh, Bu, di rename fasilitatornya siapa, Bu Sri? Ibu Sri Janita, monitor. Monitor, Bu. Pak Rahmat Hidayat, Pak Heri Syaputra. Fasilitatornya siapa, Pak Heri? Terus Ibu Koni, Ibu Amanda. Ini nggak ada yang open cam, Bapak dan Ibu. Oke. Hmm. Udah open cam. Oke. Udah Oke. open cam saya, Bu. Oh, Bapak pakai 2 device? Iya. Oke. Terima kasih Pak Muhammad Azari, Ibu Jihan, monitor Bu Jihan. Pak Kristiawan, fasilitatornya siapa Pak Kristiawan? Pak Heri, boleh tulis fasilitatornya Pak Heri? Kode depan fasilitatornya Pak Heri? Pak Kristiawan, monitor Pak. Pak Zikrullah. Pak Zikrullah, monitor Pak. Pak Zikrullah, monitor. Ini dipanggil nggak? Ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini siapa Bapak dan Ibu yang pakai atas nama KSPG PD Indrajaya? Bapak dan Ibu, ini nggak ini nih, nggak ada wajahnya ini. Ibu Nur Mayanti, Ibu Nur Mayanti, monitor. Bapak dan Ibu ini hari terakhir, hari kelulusan. Jadi Bapak dan Ibu harus hadir di Zoom. Ya, karena nanti sore itu langsung eh, tugasnya harus dilengkapi, kemudian post test ya. Nggak boleh ada yang tertunda Bapak dan Ibu. Jadi nggak ada Zoom lagi esok hari. Jadi ini adalah materi-materi terakhir Bapak dan Ibu bisa menyimak Zoom ya. Ya. Jadi boleh tolong open cam Bapak dan Ibu. Pak Heri boleh diganti ini Pak. Nama fasilitatornya siapa Pak? Pak Pak Kristiawan Zaki, monitor. Pak Zaki, Bu. Pak Zaki. Tunggu. Nggak ada Pak Zaki Pak. Pak siapa Pak? Pak Oh, Hadi? Pak Osep? Hadi ya. Oh, Pak Hadi. No, tadi Iya, Hadi ya, eh, salah ya. dengan Pak fasilitator Hadi. ya, Pak. Boleh diganti, Iya, Pak. iya. Pak Pak Zikrullah, monitor Pak Zikrullah. Hadi, Bu. Ya, boleh HSP, Pak. HSP underscore Harry gitu ya, Pak. Pak Zikrullah, monitor. Oke, ini yang tidak menjawab ya, Bapak dan Ibu. Pak Zikrullah, Ibu Nurmayanti. Ini Ibu Nurmayanti juga tidak ada suaranya ya. Saya pakai Oh, dua. oke. Ibu 2. Makasih, Ibu. Ya, Bu. Ibu Jihan, Ibu Kristiawan, Pak Kristiawan, Pak Muhammad Azari. Sebentar. Ini. Baik, Bapak dan Ibu sudah absensi. Sudah absensi melakukan audit dan evaluasi tindak lanjut.
Oke, baik Bapak dan Ibu, kebetulan untuk materi yang ini saya yang membawakan. Bapak dan Ibu, silakan absen terlebih dahulu. Sudah absen Bapak dan Ibu? Nanti kita akan kerjakan bersama seperti Pak Hadi tadi, tapi Bapak dan Ibu semuanya saya minta on cam ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa tinggal upload tugasnya ya, tidak usah memusingkan lagi nih gimana pengisiannya, gimana caranya ya Bapak dan Ibu di sini. Sebelum mulai saya mau review sebentar Bapak dan Ibu. PPH di SPPG ada berapa Bapak dan Ibu? PPH di SPPG ada berapa? Ayo 85 orang kalau nggak salah ini ya. 85 atau 84 orang Bapak dan Ibu. Ayo PPH di SPPG kemarin tugas satunya isinya sampai mana aja PPH-nya? Dimulai dari apa? Tugasnya di skip dulu Bapak dan Ibu, tugas yang tadi Pak Hadi di skip dulu, jangan dikerjakan. Kita masuk materi yang terbaru. Nanti silakan diteruskan ketika istirahat. Ya, nanti akan ada waktu tambahan yang akan saya berikan buat Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, PPH SPPG ada berapa? Ada berapa? Mulai dari apa? Ayo, Bapak dan Ibu saya tunjuk. Apa saya tunjuk? Ibu Nurjanah monitor. Ibu Nurjanah. Ibu Nurjana monitor. Bapak dan Ibu, ayo PPH ada berapa? Ada 5. Salah. Kriteria. Kalau 5 itu adalah kriteria. Ada 3 Ada bukan, Bu? 3 kriteria, Bu. Kalau 3 itu self declare. 7, Bu. 7 tahapan. Ini siapa yang jawab 7? 7 tahap. 7, Ibu Chelsea ya? Iya, Bu. Tadi yang jawab Bu Chelsea. Oke, Bu Chelsea 7 benar. Pertama apa Bu berarti Bapak dan Ibu? Pertama apa? Bapak dan Ibu? Penyediaan bahan. Oke, habis disediakan apa Bu? Penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan, Oke. penyimpanan, pendistribusian, penjualan sama penyajian. Oke, itu PPH untuk yang reguler Bu ya. Tapi kalau di SPPG sampai mana saja Bu? Sampai pendistribusian. Sampai pendistribusian, betul. Kriteria ada berapa Bapak dan Ibu? 3. Kriteria 7. SJPH? 5. 5. 5. Kriteria SJPH 5. Tadi yang bilang siapa? Yang bilang siapa nih? Ibu siapa tadi yang nyebut 5? Bu Linda apa Bu Nurul nih? Apa Bu Melan? Aja, Bu. Sama semua ini, Bu. Oh, sama semua. Oke. Kriteria SJPH apa aja pertama? Komitmen dan tanggung jawab. Penyimpan dan tanggung jawab. Oke, kemudian? Bahan. Oke, betul Pemilihan Bu, bahan. bahan. Terus? Proses produksi halal. Proses produksi halal, betul. Terus? Produk. Produk. Kemudian? Terakhir? Pemantauan dan evaluasi. Betul, pemantauan dan evaluasi ya Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu harus ingat di dalam kepala ya. Terus saya tanya kemarin Bapak dan Ibu buat terkait dengan SK Tim ya. Buat terkait dengan SK Tim. Nah, SK Tim itu masuk ke kriteria yang keberapa Bapak dan Ibu? Tanggung jawab. Komitmen dan tanggung jawab. Komitmen dan tanggung jawab, betul. Kemudian kalau ada pelatihan masuknya kemana Bapak dan Ibu? Pemantauan. Kalau ada pelatihan, pelatihan Pemantauan dan internal, pelatihan evaluasi. eksternal, masuknya di kriteria yang keberapa? Pemantauan dan evaluasi bukan ya? Bukan. Ayo, Iya. kalau ada pelatihan internal nih, kita mengadakan pelatihan. Kemarin nulisnya kalau ada pelatihan, ada di... Proses produksi halal bukan, Bu? Bukan. Komitmen. Betul. Ibu siapa Pembinaan nih? Ibu Gadis ya? Gadis. Ya, betul. Ada di komitmen dan
tanggung jawab. jawab. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau kebijakan halal masuknya di kriteria keberapa? Proses produk halal. Kebijakan halal? Komitmen dan tanggung jawab sama, Bu. Betul, komitmen dan tanggung jawab lagi, Bapak dan Ibu, ya. Terus, kemudian kalau misalnya tadi yang disebutkan sama Bu Chelsea tuh, ada penyimpanan, itu masuknya di Proses produk halal. betul di PPH, ya. Kemudian kalau ada pendistribusian, Sama masuknya di proses produk halal. proses Di produk produk, Bu. halal. Di Betul. produk halal. Betul, di proses produk halal. Terus kemudian kalau bahannya tidak ada di dalam daftar bahan halal, tidak ada di DBH, itu masuknya kriteria yang keberapa? Kedua, bahan. Betul, kedua bahan, ya. Terus Bapak dan Ibu, kalau misalnya produknya harus dimusnahkan, masuk kriteria yang keberapa? Pemantauan. Pemantauan dan Salah. evaluasi. Proses Produk. produksi halal. Halal. Salah. Bagian produk. Produk tidak Ya, memenuhi produk, syarat. betul. Yang ke berapa produk itu yang ke berapa Empat. Bapak dan Ibu? Empat, ya. Empat. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita melakukan audit, masuk kriteria yang ke berapa? Kelima. Pemantauan dan evaluasi. Kelima, betul. Oh. Ya, Bapak dan Ibu, betul. Bapak dan Ibu. Oke. Nah, sekarang berarti Bapak dan Ibu sudah paham ya, ketika nanti Bapak dan Ibu audit menemukan di tempat Bapak dan Ibu tidak ada kebijakan halal, belum dilaksanakan pelatihan, kemudian SDM-nya tidak memahami kebijakan halal, kemudian SDM-nya kurang. Nah, itu masuknya di komitmen dan tanggung jawab. Kemudian kalau ada bahan dibeli tapi nggak ada di DBH atau nggak ada sertifikat halalnya ketika dibeli, ya. Nah, itu berarti masuknya di bahan, ya. Kemudian kalau ternyata penyimpanannya nggak sesuai, terus pengirimannya nggak ada pencatatannya, Bapak dan Ibu. Kemudian pas penerimaan bahan nggak ada negara asalnya. Nah, itu masuknya di PPH, ya, proses produk halal. Kemudian kalau produknya tiba-tiba kontaminasi, produknya yang udah diberikan ke sekolah-sekolah Bapak dan Ibu harus ditarik lagi. Nah, itu berarti di produk, ya. Kemudian kalau misalnya penamaan produknya, terus kemudian pemakaian bahannya tidak sesuai, itu juga masuknya di produk, ya. Kalau misalnya ketika Bapak dan Ibu melakukan audit internal, di tempat Bapak dan Ibu ternyata belum pernah melaksanakan audit internal, terus nggak ada rapat kaji ulangnya, nah itu masuk di pemantauan dan evaluasi. Seperti itu ya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu dicatat. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan proses tersebut, oh ya kemarin yang termasuk ini, berarti saya masuknya kriteria yang mana nih? Itu karena kriteria SJPH ini menjadi acuan atau referensinya Bapak dan Ibu ketika melakukan audit internal. Itu menjadi referensi ya Bapak dan Ibu. Oke, kita ke share screen Bapak dan Ibu. Pengenalannya sudah cukup. Semoga Bapak dan Ibu bisa memahami ya, karena nanti Bapak dan Ibu harus mengimplementasikan audit internal. Jadi sebelum Bapak dan Ibu dapat jadwal audit eksternal dari LPH, Bapak dan Ibu harus sudah menjalankan audit internal. Ya, jangan sampai nanti auditor eksternalnya datang, Bapak dan Ibu ketika ditanya, mana saya mau lihat hasil audit internalnya, tapi Bapak dan Ibu belum punya hasil auditnya. Ya, terus kemudian saya mau lihat kaji ulangnya, sudah pernah belum dilaksanakan rapat kaji ulang. Nah, itu ternyata Bapak dan Ibu belum melaksanakan itu. Jadi jangan sampai nanti auditor eksternalnya datang udah ke SPPG-nya Bapak dan Ibu, ternyata Bapak dan Ibu belum melaksanakan audit internal, belum melaksanakan kaji ulang. Nah, itu Bapak dan Ibu.
Biasanya kalau rapat evaluasi berapa? Ada periodenya nggak Bapak dan Ibu? Rapat evaluasi. Seminggu sekali, 2 minggu sekali di SPPG? 1 minggu sekali, Seminggu Bu. sekali, Bu. Seminggu Oh, sekali. 1 minggu sekali. Biasanya pembahasannya terkait apa, Bapak dan Ibu? Evaluasi tentang Evaluasi kerja pekerjaan 1 minggu kegiatan. itu, Bu. Oke, kegiatan selama 1 minggu ya. Nah, ini nanti kaji ulang itu adalah rapat besar ya, Bapak dan Ibu. Jadi pelaksanaannya 1 tahun sekali. Nanti Bapak dan Ibu akan merangkum selama 1 tahun. Misalnya kalau melaksanainnya di awal tahun, berarti tahun lalu. Yang tahun lalu dibahas. Kalau misalnya melaksanakannya di pertengahan tahun ini, berarti dari pertengahan tahun lalu sampai pertengahan tahun ini. Nah, kalau melaksanakannya di akhir tahun, berarti membahas mulai dari awal tahun sampai akhir tahun. Itu dibahas semua secara besar, masuk 5 kriterianya. Ya, itu seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, di sini materinya kita ada 2 ya, melakukan audit internal penerapan SJPH dan melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Oke, semoga terlihat ini Bapak dan Ibu ya, materinya sudah terlihat. Materi saya terlihat Bapak dan Ibu? Jelas, Bu. Oke ya, takutnya belum muncul di layar. Oke, melakukan audit internal penerapan SJPH. Tujuannya apa? Dapat merencanakan audit internal, melakukan audit internal pelaksanaan SJPH, kemudian menyusun laporan hasil audit internal. Ya, sudah direncanakan, dilakukan, disusun laporannya. Ya, mudah Bapak dan Ibu. Seperti tadi Bapak dan Ibu membaca PPH. Mulai dari sediain bahannya, bahannya sudah ada, diolah, setelah diolah dikemas, setelah dikemas disimpan, setelah disimpan didistribusikan. Ya, sama ini direncanakan, setelah direncanakan dilakukan audit, setelah dilakukan audit disusun laporannya. Ya, oke. Kemudian audit internal punya acuan yaitu 5 kriteria yang tadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ini jadi pegangannya Bapak dan Ibu ketika nanti melakukan audit. Jangan sampai karena hanya diminta 1 kali dalam setahun Bapak dan Ibu tidak melaksanakan. Ya, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu kena surveillance-nya BPJPH nih karena nggak lapor internal auditnya seperti apa. Ya, kalau Bapak dan Ibu nggak lapor kan berarti tidak komitmen terhadap SJPH. Nah, nanti bisa kena surveillance tuh Bapak dan Ibu ya. Kemudian definisi audit sendiri apa? Pemeriksaan sistematik dan independen untuk mengetahui apakah aktivitas proses produksi halal dilaksanakan efektif dan sesuai perencanaan. Nah, di sini pelaku usaha harus mempunyai prosedur tertulis. Jadi Bapak dan Ibu yang di SPPG sudah punya SOP ya. SOP-nya ada SOP produksi. Misalnya ada SOP produk development, pengembangan produk misalnya. Karena menunya pasti bertambah ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada SOP kebersihan misalnya. Ada SOP pengiriman, SOP penyimpanan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu tambahkan lagi SOP-nya, yaitu SOP audit internal. Ya, karena audit internal dan kaji ulang itu terkait evaluasinya, Bapak dan Ibu, boleh digabung. Ya, SOP audit internal dan kaji ulang misalnya supaya Bapak dan Ibu nggak ribet nih banyakkan SOP gitu ya. Boleh ya. Terus kemudian audit internal harus dilakukan setidaknya 1 kali dalam setahun Bapak dan Ibu. Ya, jangan lupa yang seperti tadi yang saya sampaikan, ketika sudah lulus dari sini, Bapak dan Ibu sedang proses sertifikasi. Sebelum proses sertifikasi, Bapak dan Ibu dapat jadwal audit, lakukan audit internal. Lakukan rapat kaji ulang. Ya. Kemudian ruang lingkup audit internal harus sesuai lingkup penerapan SJPH, misalnya kantor pusat, pabrik sendiri atau maklon, dapur pusat atau cabang, gudang pusat atau cabang, outlet. Jadi Bapak dan Ibu, misalnya nanti Bapak dan Ibu mendaftarkan nih, dalam satu yayasan ada beberapa SPPG yang terdaftar. Ya, misalnya 20 SPPG dalam satu yayasan itu. Maka 20 SPPG ini akan diaudit. Nggak ada yang namanya perwakilan satu aja SPPG yang itu nanti mewakili semuanya. Tidak. Ya, jadi semuanya SPPG yang terdaftar ini 20 akan diaudit, akan didatangi oleh auditor eksternal. Ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu
harus mempersiapkan nih apa saja yang menjadi persyaratan SJPH. Kenapa kok diaudit semua, nggak bisa perwakilannya? Karena masing-masing SPPG treatmentnya berbeda, Bapak dan Ibu. Ada pas datang ke SPPG A, ternyata pas baru masuk sudah pakai roll banner kebijakan halal. Terus spanduknya besar misalnya ya, ditempel di dekat area produksi misalnya. Nah, kemudian pembuangan limbahnya bagus ya. Terus kemudian personelnya memakai APD dengan baik, lengkap ya. Ketika ke dapur produksinya pakai masker, pakai apron, pakai hairnet, pakai sarung tangan ya. Terus kemudian penyimpanan bahannya bagus, rapi, tertata, dilabeli ya. Ada labelnya masing-masing itu. Terus penyusunan penyimpanan bahannya juga baik ya. Terus kemudian pakai palet misalnya. Nah, tapi pas ke SPPG satu lagi ya, ke SPPG B, wah nggak ngelihat ada kebijakan halal. Kebijakan halalnya kecil ya. Kebijakan halalnya kecil, cuma figura kecil, ditempel, tapi tidak terbaca jadinya sama karyawan yang lain ya. Terus kemudian banyak tong sampah yang terbuka di laleri misalnya ya Bapak dan Ibu. Terus kemudian pas ke dapur produksinya ternyata ngelihat karyawannya pakai maskernya tidak benar ya, tidak sesuai nih. Pakai maskernya harusnya tertutup tapi hidungnya terbuka, tidak tertutupi masker ya. Terus kemudian ada yang tidak pakai apron atau misalnya pas masuk ke dapur produksinya ngelihat kok nggak pakai baju yang ke dapur produksi ya, malah pakai baju dari luar. Nah, itu menjadi ketidaksesuaian ya Bapak dan Ibu. Itu. Jadi beda treatment antara SPPG 1 dengan SPPG lainnya. Nah, makanya Bapak dan Ibu ketika sudah mendaftarkan dipersiapkan semuanya. Ya, keamanan pangannya dipersiapkan, sanitasi hygiene-nya dipersiapkan, ya, kemudian karyawannya di tempat Bapak dan Ibu setelah Bapak dan Ibu lulus, silakan sosialisasikan ke teman-temannya di SPPG. Ya, buat internal audit sendiri, internal meeting sendiri. Kumpulkan teman-temannya buat internal meeting, kemudian Bapak dan Ibu jelaskan terkait SJPH. Supaya apa? Supaya temannya ada kepedulian juga terhadap SJPH, kemudian memahami apa itu SJPH. Ya. Nah, kemudian hasil auditnya dilaporkan sesuai ketentuan dari BPJPH. Nah, tujuan auditnya apa, Bapak dan Ibu? Di sini tujuan auditnya yaitu mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian elemen atau persyaratan. Kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu melakukan audit internal di tempat SPPG-nya Bapak dan Ibu, di tempat usahanya Bapak dan Ibu, ya, kalau misalnya dilihat sudah sesuai, tuliskan sesuai. Oh, pas saya ngecek SOP pengiriman bisa ditunjukkan. Terus kemudian checklist pengirimannya lengkap, jelas. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ternyata pas ke gudang kok saya lihat saya lihat bahan-bahan tidak ada labelnya. Ya, jadi nggak tahu nih bahannya dari produsennya siapa, suppliernya mana, sudah halal atau belum. Ya. Terus kemudian saya kok nemuin ada bahan yang jenisnya berbeda tapi ditumpuk bersamaan. Itu ya. Atau terus pas lihat lagi, ternyata pas ke sudut gudangnya, saya lihat kok ada bahan yang tidak ada alasnya. Ya, Bapak dan Ibu. Oh iya orang ngerti Itu. aku. Jadinya Bapak dan Ibu itu menjadi ketidaksesuaian. Ya, karena apa? Karena bahan itu tidak boleh diletakkan langsung menyentuh lantai. Harus ada alasnya, menggunakan palet, kemudian harus dilabeli Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu di gudang itu ada tepung, misalnya model karung kah, atau misalnya bumbu-bumbu yang model sasetan, kasih tempat kayak kardus, kasih label. Ya, oh ini bahannya apa.
kemudian produsennya siapa, diproduksinya siapa ya produsen itu, kemudian suppliernya siapa, ya expired date-nya kapan. Tuh, jadi labelnya jelas. Terus jangan sampai antara bahan A dan B yang berbeda jenis itu ditumpuk bersamaan. Jadi harus dipisahkan satu-satu. Ya, oh ini jenisnya tepung, oh ini jenisnya gula, oh ini tepung A, tepung B. Nggak boleh walaupun sama-sama apa namanya dia misalnya modelnya karungan terus oh ditumpuk aja deh bareng. Nah itu ya. Kemudian kalau misalnya ternyata tepung atau gulanya beli dari produsennya berbeda nih, ya Bapak dan Ibu, itu jangan ditumpuk bersamaan biar teridentifikasi, berarti disejajarkan saja. Nah ini tepung semua nih, di tepung ini ada produsen A, produsen B, produsen C. Seperti itu. Nah jangan sampai penumpukan pun sampai menyentuh plafon misalnya, nah itu nggak boleh. Kemudian peletakannya pun menyentuh dinding nih, disenderin aja ke dinding. Nah itu nggak boleh ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak boleh disandarkan ke dinding. Ya. Kemudian menentukan efektivitas penerapan sistem. Efektif tidak sistemnya. Kemudian memberikan peluang dan perbaikan. Kalau misalnya ada ketidaksesuaian ya. Terus memenuhi persyaratan dan mendaftarkan sistem halal kepada badan sertifikasi. Kemudian peran penyelia halal apa Bapak dan Ibu? Di sini menjadi anggota atau ketua tim. Bapak dan Ibu kemarin sudah buat tugas 1. Nah, di situ Bapak dan Ibu diamanahkan sebagai apa? Ya, oleh si pelaku usahanya. Oh, kamu jadi anggotanya karena ketuanya misalnya ada KSPPG-nya. Ya, atau Bapak dan Ibu sendiri adalah KSPPG, ya. Jadi sebagai ketua timnya nih misalnya. Atau ketua timnya ada lagi personel yang dianggap mampu misalnya. Bapak dan Ibu adalah anggotanya. Nah, itu disesuaikan dengan decision ya, Bapak dan Ibu, keputusan dari si pelaku usaha. Ya, kalau di kita sebutannya misalnya kalau di perusahaan itu keputusan direkturnya gitu ya, Bapak dan Ibu. Itu. Nah, kemudian pemilihan tim internal disesuaikan dengan pengetahuannya terhadap area atau proses, komposisi disesuaikan dengan area dan fungsinya, kemudian kecakapan audit, kemudian auditor harus independen. Jadi Bapak dan Ibu, nanti kalau mau audit, boleh menggunakan metodenya itu ada 3, ya. Yang pertama bisa dokumentasi. Nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan audit internal, boleh minta dokumennya pas ke bagian gudang misalnya. Saya mau lihat SOP gudang, saya mau lihat form-form yang ada di gudang, itu namanya dokumentasi, ya. Kemudian yang kedua adalah observasi. Nah, observasi itu Bapak dan Ibu datang ke tempat yang diaudit. Bapak dan Ibu kebagian untuk ngaudit gudang. Berarti Bapak dan Ibu datang ke gudang. Bapak dan Ibu kebagian ngaudit proses pemasakan, datang ke dapurnya. Ya, seperti itu. Jadi ada teknik yang dokumentasi, ada yang observasi. Dilihat ruang lingkupnya ketika datang ke produksi, oh, produksi itu ruang lingkupnya seperti ini. Oh, gudang itu ruang lingkupnya seperti ini. Ya, kemudian yang ketiga itu wawancara. Nah, ketika ngaudit gudang, wawancara di sana ada PIC-nya yang di gudang. Nah, wawancara si PIC tersebut. Di produksi, nih ada PIC-nya, PIC-nya chef-nya. Wawancara si chef-nya. Ya, seperti itu. Kemudian, auditor itu harus independen. Independen itu apa? Bapak dan Ibu dari bagian produksi nih, dari bagian masak. Nggak boleh ngaudit bagian masak. Ya, tapi boleh ngaudit mana? Bu, boleh ngaudit bagian pembelian. Boleh ngaudit bagian gudang. Ya, boleh ngaudit bagian QA-nya nih yang suka ngecek sebelum menunya dirilis. Oh, ini udah bisa dirilis, udah bisa dirilis, udah bisa diberikan gitu ya kepada customer. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu dari bagian gudang, nggak boleh nanti mengaudit gudang. Tapi boleh mengaudit apa saja? Boleh mengaudit produksi, boleh mengaudit pembelian, ya, boleh mengaudit R&D-nya, ya, yang bikin menunya.
Boleh. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawab ya, Bapak dan Ibu. Di sini ada tanggung jawabnya ketua tim apa? Kemarin Bapak dan Ibu sudah nulis tuh. Tanggung jawabnya ketua tim apa? Menetapkan program audit internal, mengidentifikasi kebutuhan SDM-nya, melaksanakan auditnya, membuat kesimpulan audit, kemudian membuat laporan audit. Tanggung jawabnya si auditor internal apa? Auditor anggotanya menyiapkan perencanaan audit, melakukan audit, menentukan kesimpulan auditnya, membuat laporan auditnya, melakukan verifikasi tindakan perbaikan oleh auditi. Ya. Nah, pembuatan checklist. Nih, Bapak dan Ibu, sudah disediakan checklistnya. Jadi, nggak boleh lagi nih Bapak dan Ibu yang ada di tim manajemen halal di TMH bilang, saya nggak mau deh jadi anggota tim. Nanti saya nggak ngerti ngauditnya bagaimana. Yang mau saya tanyain apa? Nah, ini sudah kami sediakan, Bapak dan Ibu ya. Sudah tersedia daftar periksa auditnya, yang mau ditanyakan apa? Nah, sudah dituliskan. Ya, jadi Bapak dan Ibu tinggal checklist nih. Tinggal checklist, tinggal ngasih keterangan aja. Kalau misalnya pas ngaudit ternyata sudah dibuat kebijakannya, kebijakan halal, sudah. Nah, mana kok saya nggak ngelihat kebijakan halal dari manual? Tulis, ada di manual SJPH. Nah, belum tersosialisasikan dalam bentuk spanduk, belum tersosialisasikan dalam bentuk banner, belum tersosialisasikan dalam bentuk training misalnya. Ya, itu tuliskan dalam keterangan. Ya, ini jadi sudah disediakan, nggak usah lagi bingung nyari pertanyaannya apa ya. Kalau nanti saya ngaudit, saya mau nanya apa ya? Gitu ya. Nah, ini fungsinya apa? Ya, sebagai pedoman melakukan pengecekan, alat bantu mengingat, memperlancar proses audit, menjadi catatan mengenai cakupan audit. Ya, jadi biar Bapak dan Ibu nggak lupa nih kalau lagi audit, kalau sudah ada catatannya, sudah ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kalau belum ada catatannya, belum ada daftar pertanyaannya, nah Bapak dan Ibu yang ada lupa. Ya, terus nanti waktu auditnya yang harusnya 1 jam jadi berjam-jam itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di sini contoh rencana audit. Ini rundown auditnya ya, Bapak dan Ibu. Ini rundown auditnya. Kayak misalnya nanti kalau Bapak dan Ibu sudah dijadwalkan untuk audit oleh LPH, nah biasanya LPH akan ngirim nih rundown auditnya. Nah, ini harus Bapak Ibu buat ketika akan melaksanakan audit. Jadi misalnya di jam 9 ini saya mau ngecek bagian dokumen dulu. Ini ke bagian misalnya ke bagian produksi ya, ke bagian produksi gudang. Nah, berarti bagian yang belum tersebut namanya di sini sesuai jamnya bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Ya. Nah, jadi tidak mengganggu pekerjaan yang lain. Audit itu tidak mengganggu pekerjaan yang lain, Bapak dan Ibu. Yang belum diaudit, yang bagiannya belum diaudit masih bisa mengerjakan tugasnya seperti biasa. Ya. Kemudian pembuatan laporan audit. Nah, jadi ada bentuk laporannya juga nih Bapak dan Ibu. Kita punya namanya tekniknya adalah PLOR, ya. Problem, apa masalah yang ditemukan? Masalahnya apa sih? Ya, kemudian location, lokasinya. Lokasinya di mana? Ya. Oh, tadi saya ke gudang, berarti lokasinya di gudang. Oh, tadi saya ke produksi, lokasinya di produksi, ya. Kemudian bukti objektif evidence-nya. Nah, ada buktinya nih. Oh, tadi saya nemuin kalau ada bahan penempatannya tidak sesuai, tidak diletakkan di rak, tidak menggunakan palet, tidak ada label, ya. Buktinya apa? Buktinya bahan dengan nama ini ya dengan diproduksi oleh PT apa gitu ya. Nah, ini tergeletak di lantai sebanyak berapa banyak. Itu ya. Terus kemudian tidak ada label ya dalam produk tersebut belum dilabeli. Tuh. Kemudian lokasinya di mana? Di gudang. Ya. Kemudian mengacu pada apa? Oh, kalau ini kan penyimpanan ya. Kalau penyimpanan itu berarti masuknya PPH. Ya, jadi 5.C kalau dari Kepkaban pakai abjad ya Bapak dan Ibu, kemudian atau 5
2, bahan. Ya. Terus ada yang tanda tangan internal auditornya. Kemudian auditinya siapa? Oh, pas ke gudang tadi ada staf gudangnya. Ada PIC-nya. Nah, tanda tangan. Gitu. Jadi ini bentuk laporan auditnya. Ya. Nah, kemudian di sini melakukan audit tindak lanjut hasil audit internal. Ya, tadi sudah auditnya, sekarang evaluasinya. Nah, di sini tujuannya apa? Melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal, mendokumentasikan hasil audit internal, tindak lanjut perbaikan dan pencegahan. Nah, tadi sudah ada laporannya, Bapak dan Ibu, itu harus disimpan, didokumentasikan dengan baik. Jangan sampai hilang, tercecer, rusak. Ya, kalau Bapak dan Ibu tidak ingin datanya hilang, dokumennya hilang, di-scan. Ya, sekarang scan udah bisa dari handphone Bapak dan Ibu, tidak perlu kita cari-cari beli mesin scan. Ya, silakan boleh di-scan, kemudian dijadikan soft copy. Ketika nanti ditanya sama auditor, Bapak dan Ibu bisa nih menunjukkan soft copy-nya. Ya, kalau misalnya ternyata dokumennya keselip, nggak bisa nemuin, hilang atau rusak. Ya, kemudian ini adalah pola interaksi ya Bapak dan Ibu. Di sini ada auditor. Auditor itu pihak yang mengaudit. Ya, auditi itu yang diauditnya. Itu. Kemudian di sini si auditor mengidentifikasi nih temuannya apa tadi. Oh, penyimpanannya tidak sesuai nih. Ditulis nih penyimpanannya tidak sesuai. Karena barangnya tidak ada alas, tidak ada label gitu ya. Itu. Terus kemudian nah, kemudian dikonfirmasi nih, dikonfirmasi ke si auditinya. Bener ya, tadi saya lihat tepung misalnya dengan merek A, produsennya ini ada sekian banyak tergeletak di lantai, tidak ada labelnya, ya. Kemudian ada persetujuan, oh iya benar, karena tadi pas ke gudang didampingi nih sama si PIC-nya, ya, PIC yang diauditnya. Kemudian direview temuan auditnya sama si auditinya. Setelah direview, diidentifikasi, ditulis penyebabnya kenapa ya, kok nggak pakai alas ya. Pasti ditelusur nih, ternyata kehabisan paletnya. Itu. Terus raknya juga belum dirapikan lagi nih, jadi kelihatannya penuh. Gitu. Jadi nggak ada penempatan. Itu. Tetapkan dan tuliskan rencana perbaikan. Perbaikannya apa? Yaudah deh, kita ajuin beli palet. Ya. Terus nanti supaya nggak seperti ini lagi, jadi paletnya kita belinya jangan satu, belinya beberapa. Nah, dituliskan, diimplementasikan. Catat hasil perbaikannya tadi, ngajuin beli palet ke bagian pembelian, terus nanti uh, setelah sudah pengajuan, datangnya tanggal berapa, digunakan paletnya. Direview nih tindakan koreksi efektif gak ya ini udah ya. Pencegahannya bagaimana nih pencegahannya? Oh kita rapikan, berarti setiap seminggu sekali kita rapikan nih bahan-bahan di sini supaya nggak ada yang tercecer gitu ya, supaya penempatannya sesuai, supaya kita nggak kelolosan lagi nih kalau ada yang bahan belum ada paletnya gitu. Ya, sudah direview, diberikan lagi kepada si auditornya, diverifikasi nih, oh ada bukti PO-nya, pembelian paletnya. Oh, barangnya datangnya besok gitu ya. Nah, pas besok itu si auditor ini ngecek ke gudang, bener nggak besok datang? Ada nggak barangnya? Sudah digunakan belum nih sama si bahan tersebut? Atau bahan lain yang ternyata juga belum ada alasnya? Itu. Nah, kemudian oh ternyata ada stoknya. Oke, bisa di close. Ya, seperti itu. Kemudian ada istilah namanya tindakan perbaikan. Apa itu tindakan perbaikan, Bapak dan Ibu? Tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan. Nah, tadi perbaikannya kita beli palet. Pencegahannya bagaimana? Oh, supaya nggak kelolosan lagi, supaya nanti pas ada barang datang semua pakai palet, berarti beli paletnya jangan satu. Nah, itu pencegahan. Dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian sehingga tidak terulang lagi. Dan melakukan pengecekan nih seminggu sekali di gudang. Penempatannya semua sesuai atau enggak. Nah, itu pencegahan. Ya. Verifikasi, memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan sesuai dengan rencana
melalui penyediaan bukti objektif. Diverifikasi. Oh, dilihat nih sama si auditornya. Buktinya ada bukti PO-nya. Ya, saya lihat ada bukti PO-nya. Oh, katanya datangnya besok. Divalidasi. Besok ada pengujian kebenaran terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga ketidaksesuaian tidak terulang lagi. Jadi besok dilihat, divalidasi nih. Oh, paletnya udah datang, dipasang. Gitu. Ada buktinya, difotokan nih buktinya. Oh, sudah disusun rapih gudangnya. Itu validasi. Kemudian, nah ini Bapak dan Ibu, tadi kita sampai referensi nih di awal nih, itu namanya laporan yang atas. Yang bawah ini mulai dari akar penyebab itu sampai verifikasi, ya. Nah ini adalah evaluasi, ya. Jadi dalam satu form ini ada dua makna nih, Bapak dan Ibu, untuk laporan, untuk evaluasi. Ya, di sini menyediakan bukti objektif terhadap pelaksanaan prosedur audit. Nah, ada bukti objektifnya, tadi objective evidence, ya. Kemudian menjamin persyaratan tindakan perbaikan dapat ditetapkan. Nah, ada tindakan perbaikannya. Kemudian menjamin dapat dilakukan tindak lanjut terhadap temuan audit, memberikan kesimpulan umum, saran perbaikan dan pencegahan. Ada tindakan pencegahannya, ya. Kemudian tindakan perbaikan yang efektif dapat dijadikan sebagai standar baru dalam bentuk prosedur atau form yang baru atau merevisi yang sudah ada. Kemudian laporan audit dan tindak lanjut hasil audit internal harus didokumentasikan. Nah ini jangan sampai hilang rusak ya Bapak dan Ibu, di-scan aja. Kalau sudah diisi, di-scan. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu tidak kehilangan dokumen nih, ya punya soft filenya. Itu. Kemudian kita masuk ke kaji ulang. Kaji ulang itu istilahnya kayak rapat ya Bapak dan Ibu. Biasanya Bapak dan Ibu bikin notulen kan ya. Nah, kaji ulang itu bentuknya notulen. Ya, bentuk secara tertulisnya itu ada tertulisnya dalam notulen. Nah, di sini kaji ulang adalah evaluasi aktivitas implementasi SJPH yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem yang dijalankan terus berlanjut. Kalau yang selama ini Bapak dan Ibu lakukan seminggu sekali, mengevaluasikan selama seminggu itu seperti apa. Nah, sesuai nggak nih? Kita menunya ada yang perlu diperbaiki atau tidak? Nah, pengolahannya ada yang perlu diperbaiki atau tidak? Proses penerapannya bagaimana? Nah, itu dievaluasi. Nah, kaji ulang juga sama, ya Bapak dan Ibu. Jadi, besarnya istilahnya gitu ya. Jadi besarnya selama setahun itu dievaluasi nih. Kumpulin semua evaluasi seminggu sekalinya Bapak dan Ibu. Nah, ada yang perlu didiskusikan pada saat kaji ulang, pada saat rapat besar yang per tahun. Nah, sampaikan di rapat besar tersebut. Kemudian harus ada prosedurnya ya Bapak dan Ibu. Jadi seperti tadi saya sampaikan mau digabung boleh nggak? Boleh. Ya. Kemudian dilaksanakan sedikitnya sekali dalam setahun sama seperti audit Bapak dan Ibu sekali dalam setahun. Kemudian terdapat bukti tindak lanjut hasil kaji ulang. Ya, ada notulennya, Bapak dan Ibu, notulen meetingnya. Ya, biasanya ada yang bikinin notulennya nih, ya. Kemudian bukti kaji ulang manajemen dipelihara, hasil kaji ulang disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk semua aktivitas. Ya. Nah, ini input dan output kaji ulang. Apa sih yang harus dibahas di kaji ulangnya halal ya, Bapak dan Ibu? Nih diminta setahun sekali. Yang dibahas apa sih, Bu? Gitu kan. Nah, ini status kaji ulang sebelumnya. Kalau misalnya tahun lalu sudah melaksanakan, tahun ini mau melaksanakan lagi. Ya, Bapak dan Ibu. Itu Bapak dan Ibu boleh tuh ngelihat yang status tahun lalu. Mau dibahas lagi. Barangkali ada yang belum selesai kasusnya. Ya, atau ternyata tahun lalu ada accident misalnya. Nah, itu boleh dibahas misalnya ya. Kemudian ada perubahan-perubahan yang relevan dengan sistem jaminan produk halal. Kalau misalnya ada regulasi terbaru, nah itu dibahas di rapat kaji ulang. Oh, sekarang halal ada regulasi terbaru nih, gitu kan. Katanya nanti surveillance 4 tahun sekali, gitu. Terus kemudian, oh katanya penyelia halalnya nggak boleh cuma satu misalnya, ya. Nah, kemudian
Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem yang dijalankan. Ini sudah efektif belum nih? Selama setahun ini kita menjalankan SJPH, sudah efektif belum? Karyawan sudah memahami belum apa itu SJPH? Ya. Nah, itu dibahas juga di dalam kaji ulang. Kemudian ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Oh, kemarin pas saya iseng ngecek, ternyata ada yang tidak sesuai nih. Ya, ada yang tidak sesuai, ternyata beli bahannya belum ada SH-nya misalnya. Ya, belum daftar SH gimana nih gitu kan ya. Nah, dibahaslah di rapat tersebut ya. Kemudian hasil audit internal maupun eksternal. Yang kemarin audit internalnya sudah dilakukan, dibahas nih. Oh, kemarin nih ya, waktu audit internal ada temuan A, B, C, dan D. Dijelaskan semua di rapat. Terus sudah dilakukan perbaikan belum? Perbaikannya apa saja? Nah, kemudian ada evaluasi kinerja supplier, Bapak dan Ibu. Jadi bagian pembelian nih harus mulai mengevaluasi nih kinerja supplier. Ya, ini suppliernya akan kita terus pakai atau kita pending dulu deh, kita skip dulu, kita ganti supplier yang lain misalnya. Karena ternyata pas dinilai, dievaluasi, ini supplier yang ini kalau ngirim barang ngirim bahan nggak sesuai nih. Kan harusnya kita mintanya bentuknya powder ya, halus. Kok ini ada granulnya misalnya gitu. Atau ternyata dokumennya nggak lengkap nih. Kita tunggu-tunggu nggak pernah dikasih dokumennya. Itu ya. Atau ternyata tiap tahun kok harganya naik. Kalau kita beli di supplier ini nih. Nah, makanya kita ganti yang lain. Nah, itu dievaluasi suppliernya. Kemudian kecukupan sumber daya. Nah, kira-kira di TMH ini 5 orang cukup nggak ya gitu. Nah, itu dibahas. Ya, oh terus untuk bagian ini kayaknya butuh orang lagi deh. Gitu. Kalau nggak ada orang nanti kita susah nih buat komitmen terhadap SCPH. Nah, kemudian peluang untuk melakukan perbaikan. Outputnya apa? Keputusan dan tindakan terkait peluang untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, kemudian kebutuhan untuk melakukan perubahan pada sistem jaminan produk halal, termasuk segala kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Oke, baik. Berikutnya, nah ini notulen meetingnya ya, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengadop ini, boleh silakan ya. Atau ternyata sudah yang biasanya notulen sudah punya nih bentuk notulennya sendiri ya, Bapak dan Ibu seperti itu. Jadinya untuk halal itu bedanya Bapak dan Ibu harus memasukkan 5 kriteria ini. Ya, komitmen tanggung jawab, bahan, PPH, produk pemantauan dan evaluasi, masukkan dalam hasil notulennya. Ya, dibahas dalam rapatnya. Nah, jangan sampai nanti pas Bapak dan Ibu bikin notulen, ini tidak masuk nih. Ya, 5 pembahasan ini tidak masuk. Nah, jadi kalau untuk halal, 5 pembahasan ini harus masuk dalam rapat kaji ulangnya. Ya. Oke, sampai di sini Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kita masih cukup sekali waktunya nanti kita untuk bekerja, mengerjakan tugasnya bersama, sangat cukup waktunya Bapak dan Ibu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Pak Angga, Pak Angga ini kameranya Bapak emang gelap gini ya Pak ya? Oh, menghilang Pak Angganya. Oh, ini. Pak Angga, monitor. Emang gelap gini ya, Pak? Monitor Pak Angga. Kok nggak ada suaranya, Pak Angga? Monitor Pak Angga. Ya, lupa Iya, nyalain, Pak. enggak nyalain lampu tadi. Oke, Pak. Wajah Bapak nggak kelihatan ini gelap begini, Pak. Ibu Lani. Monitor Bu Lani. Oh, Ibu Lani juga ya kalau pakai virtual Kamera background. laptopnya. Kalau pakai virtual background wajahnya nggak kelihatan ya? Coba virtual backgroundnya nggak usah dipakai, Pak. Kayak Pak Hadi tadi ya. Kalau Pak Hadi tadi kan wajahnya jadi apa namanya? Jadi kayak ada cahayanya gitu ya. Coba Bapak dan Ibu yang mungkin kendala dari virtual background jadi wajahnya nggak kelihatan ini
virtual background-nya nggak usah dipakai, nggak apa-apa, Bapak dan Ibu. Ibu Cindy monitor, ada di ruang Zoom Bu Cindy. Monitor Bu Cindy. Ini cuma kelihatan background-nya aja nih, Bapak dan Ibu Bu Cindy. Monitor Bu Cindy. Ibu Lia, monitor. Monitor Bu Lia. Ibu Lia kemana nih? Ya, Bu. Oke, ada Bu. Ada. Maaf, Ah, saya kok lagi ngapain? Disambi ya Bu? saya Eh, lagi ke nggak boleh disambi Ibu. Ayo Bapak dan Ibu, nggak boleh disambi nyuci piring, nggak boleh disambi nerima barang, nggak boleh disambi ngecek barang. Ayo, muncul di Zoom Bapak dan Ibu. Nggak boleh nih disambi-sambi nih. Ya Ibu, tapi ini sambil memantau juga sebentar Ibu. Maaf, mohon maaf ada gangguan sebentar, tapi sambil didengarkan juga. Jadi saya Ibu, tutup dulu kameranya sebentar. nggak ada yang bagian lain untuk ngambil alih Ibu. Bu Lia, boleh tolong bagian Siap, lainnya. Pak. Ya siap Ibu. Bentar ya. Ya, ini fasilitatornya Bu Dewi nih. Oke, Bu Lia ya. Pak Mulia Hasibuan, monitor ada di ruang Zoom, Pak. Pak Mulia Hasibuan. Apa Ibu ya? Bapak atau Ibu nih? Pak Mulia atau Bu Mulia nih? Gak ada juga nih ya di layar nih. Nanti saya, Pak, Bapak atau Ibu nih? Pak dari mana Pak? Pak Mulia Hasibuan, monitor. Dari mana Pak? Mute-nya dibuka Pak. Fasilitatornya siapa nih Pak? Kok saya nggak ngelihat nama fasilitatornya di nama Bapak? Monitor Pak Mulia Hasibuan. Monitor Pak. Baru dari toilet. Oke, mute-nya dibuka Pak. Coba saya disapa Pak. Coba saya disapa Pak. Mute-nya dibuka. Oke. Terkendala mic. Bapak bisa pakai handphone. Udah bisa 2 perangkat ya, Pak Sibuan. Oke, Pak Yogi monitor. Ada background-nya doang nih Pak Yogi. Pak Yogi. Ya, Bu. Bapak di mana? Bapak dua perangkat. Ya, Bu. Terkendala kameranya. Oke. Bapak kameranya pakai handphone gitu atau gimana? Ini pada virtual background? Pakai komputer sama HP, Bu. Komputer sama HP. Oke. Oke, makasih Pak. Ya, Bu. Kemudian Ibu Nida, monitor Bu Nida. Ibu Nida ada di ruang Zoom Bu Nida. Oke, Ibu dari mana? Dari toilet? Atau dari ngecek barang? Atau jangan-jangan masak? Mohon maaf Ibu, saya sudah chat di kolom chat. Oke. Tadi saya izin ke toilet. Oke, terima kasih Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, coba saya cek lagi ya. Ibu izin bertanya. Boleh, silakan. Ibu, itu kan misalkan kita sudah melakukan audit internal ini dengan tim internal di SWPG. Nah, apakah nanti saat tim auditor datang itu hanya melakukan sekali audit saja, terus menyatakan tidak bisa lulus sertifikasi halal, atau akan ada datang selanjutnya? Maksudnya di kedatangan pertama itu memberitahukan kekurangannya apa aja gitu loh Bu. Nanti setelah itu kita penuhi, lalu apakah nanti auditor datang kembali untuk melakukan audit kembali di SPPG gitu. Boleh diulangi Bu, boleh diulangi, maaf. Tadi saya sempat dengar dering telepon soalnya. Boleh diulangi Bu? Misalnya Bu kan Nurul. kita sudah melakukan audit internal nih Bu dengan seluruh tim internal di SPPG.
Hmm. Nah, apakah saat tim auditor datang itu hanya sekali datang untuk melakukan audit atau datang hanya sekali untuk melakukan audit, maksudnya memberitahukan dulu kekurangan-kekurangannya apa saja, lalu nanti akan Hmm. datang kembali untuk melakukan sertifikasi halal gitu, Bu. Oke. Itu auditor eksternal ya, Bu? Iya, auditor Oke. eksternal. Kalau auditor internal pasti akan datang kembali untuk memastikan karena memverifikasi dan validasi. Kalau auditor eksternal biasanya mereka kalau secara dokumentasi berarti nanti mereka akan minta dikirimin dokumennya yang update dan terbaru, tidak akan datang lagi. Oh, Ya, gitu. tapi kalau itu hal-hal yang terkait misalnya mungkin sesuatu yang harus mereka datang lagi, nah itu mungkin mereka akan datang lagi. Tapi biasanya sih kebanyakan secara dokumentasi. Karena kalau misalnya secara sesuatu yang misalnya, oh nih si personelnya tidak pakai masker dan sebagainya. Kalau tidak pakai masker, tidak pakai apron dan sebagainya, pada saat itu kan bisa Bapak dan Ibu closing, ya. Bisa diinvokasi personelnya untuk pakai masker yang benar, untuk pakai apron. Nah, itu bisa langsung di closing misalnya ya. Tapi kalau misalnya secara dokumen ya, secara dokumen yang harus minta, oh ini harus minta datanya lagi dan sebagainya, itu biasanya minta dikirimkan saja, Bu. Berarti Begitu, Bu nanti Nurul. setelah dikirimkan Mm-mm. baru bisa dilakukan verifikasi Betul. untuk sertifikasi halalnya, begitu, Bu. Betul. Jadi gini, misalnya ketika si auditor sudah datang, Bapak dan Ibu ada temuan. Kalau misalnya dalam waktu, misalnya, biasanya sih seminggu Bapak dan Ibu harusnya sudah perbaikan sudah selesai ya. Kalau dalam seminggu perbaikannya selesai, itu sudah bisa masuk ke komite fatwa. Itu. Ya, sudah bisa masuk ke komite fatwa atau komisi fatwa. Tapi kalau misalnya ternyata dalam waktu seminggu Bapak dan Ibu belum bisa nyelesain, ternyata sebulan. Berarti proses sertifikasinya untuk penerbitan sertifikatnya tambah panjang. Karena baru sebulan baru masuk komisi fatwa. Oh gitu. Tuh, jadi semakin cepat, semakin Bapak dan Ibu dapat sertifikatnya. Karena jadwal untuk komite fatwa atau komisi fatwa itu jadwalnya tidak setiap hari, Bapak dan Ibu. Ya, jadi temuan yang ada di Bapak dan Ibu nih, yang dibawa oleh si auditor ini, ya akan diinfokan di komite fatwa. Ya, akan diinfokan di komite fatwa. Nah, nanti ternyata Bapak dan Ibu kelamaan nih sampai sebulan perbaikannya. Nah, berarti kan nanti harus nunggu jadwal komite fatwa yang Baru. berikutnya. Nah, baru nanti prosesnya, baru nanti setelah disetujui, iya kalau disetujui oleh komite fatwa. Kalau ternyata komite fatwanya tidak menyetujui nih, nah itu kan harus diperbaiki lagi di tempat Ibu. Nah, jadi semakin perbaikannya semakin ditunda itu semakin lama Lama ya. terbitnya gitu. Begitu Bu Nurul. Baik. Jadi kenapa Bapak dan Ibu sebelum nanti proses sertifikasi, tolong di-prepare nih sebelum dapat jadwal auditor, ya, di-prepare dulu semuanya. Dokumen yang kurang apa saja, checklist yang nggak lengkap yang mana. Biasanya kita main checklist nih, nggak ada tanda tangannya. Nah itu, atau kelewat deh, harusnya checklist kebersihan setiap hari, ternyata ada hari yang terlewat. Nah itu jangan sampai tuh, seperti itu. Jadi nanti ketika auditornya datang, dokumennya lengkap. Terus tempat Bapak dan Ibu dapurnya bersih, sanitasi cleaning hygiene-nya bagus, penempatan bahan-bahannya teratur ya. Terus kemudian penanganan limbahnya pun bagus ya. Itu. Nah, semua dokumennya ada SH-nya ya karena Bapak dan Ibu kan eh, kayaknya nggak kayaknya kalau untuk SPPG bahannya lokal semua kan ya, Bu Nurul ya. Iya, rata-rata lokal dan UMKM sih, Bu. Nah, itu. Nah, yang dipastikan UMKM-nya nih. Si UMKM-nya ini sudah sertifikat halal belum? Bapak dan Ibu, kalau misalnya menunya roti, itu rotinya dari UMKM kan ya? Rotinya Biasanya dari iya mana? sih, Bu. Kalau Buat roti sendiri. UMKM, Untuk sekarang sih dilarang ya, harus buat sendiri. Oh, gitu. iya. Peraturan terbaru buat sendiri, Bu. Iya, sebelum-sebelumnya pakai UMKM. Oh iya, iya. Nah, itu Bapak dan Ibu, UMKM-nya kan eh, harus dipastikan nih, dia udah punya sertifikat halal atau belum. Ya, kalau buat sendiri berarti lebih bagus. Nanti masukkan dalam menunya Bapak dan Ibu, dalam pendaftaran nanti masukkan menu rotinya, bahan-bahannya masukkan, ya.
Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu proses sertifikasi, si roti ini ikut dalam pendaftaran Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi nggak usah nunggu dari UMKM mereka urus sertifikat halal lagi atau ganti nyari UMKM yang sudah bersertifikat halal. Atau masih ada yang pakai juga Bapak dan Ibu sementara karena belum buat? Sejauh ini sih belum ada ya Bu kayaknya. Oke. Berarti buat ya, Bu? Kalau Atau masih pakai UMKM? udah kalau di dapur saya udah jarang, udah nggak pernah malah Udah nggak menu pakai roti Bu. roti ya. Oh, udah nggak pakai roti. Iya. Oh, Kalau di Hampir di dapur saya semua masih pakai wilayah sih. UMKM. oke. Berarti menunya pure menu masak semua, Bu? Iya. Iya, menu fresh semua Bu. Oh, nggak ada lagi menu keringan gitu ya? Tidak. Oh, iya ya, mungkin sudah dilarang gara-gara Ramadan kemarin. Iya betul. Ya, menu keringannya ya. Iya. Karena karena anak saya juga dapat MBG, Bapak dan Ibu, dan saya alhamdulillah gitu loh, maksudnya saya berterima kasih karena MBG-nya termasuk yang menurut saya enak karena sempat waktu di Teachers Day yang hari guru gitu ya kan, karena dari apa namanya sekolah anak-anak ini di kelasnya ada makanan dari mereka pesan lagi yang lain. Nah, jadi MBG-nya itu parents-nya tuh sempat makan gitu, dan buat saya itu cukup enak lah ya buat saya. Itu jadinya ya saya berterima kasih juga. Jadi saya juga nggak pernah bekalin anak saya lagi gitu Bapak dan Ibu. Jadi saya hanya membekali dia dengan uang jajan yang mungkin nanti mereka mau istirahat beli di kantin gitu ya. Tapi tetap memakan makanannya yang dari MBG seperti itu. Nah, jadi menu keringan memang tidak ada lagi. Berarti semua menu dibuat dari sayur sampai lauknya semua dibuat ya Bapak dan Ibu berarti. Iya. Tuh. Dibuat Oke. jadi fresh langsung. Nah, tapi kalau untuk yang daging-dagingnya yang di luar daerah gimana nih? Sudah banyak yang bersertifikasi belum? Itu Untuk karena daging kan kritis ya. Sudah bersertifikasi halal belum tuh ngambil di tempat RPH-nya, RPU-nya? Ya, nanti cari yang sudah bersertifikasi ya Bapak dan Ibu, karena nanti kalau Bapak dan Ibu daftarkan di daftar halal, di dalam DBH, daftar bahan halal, kemudian nanti disubmit ke si halal, nah itu tertolak tuh kalau si daging ini nggak ada SH-nya. Itu. Jadi harus cari yang sudah ber-SH. Nah, karena produknya Bapak dan karena bahan-bahan yang ada di Bapak dan Ibu semuanya rata-rata lokal. Nah, kalau lokal ini nanti Bapak dan Ibu cek tuh, kemarin saya sudah kirim di KMA 944. Dicek di KMA 944 kalau bahan tersebut masuk di situ, misalnya tepung, gula, ini wajib halal. Nah, Bapak dan Ibu berarti harus cari yang sudah ada halalnya. Halalnya harus BPJPH, ya. Tidak berlaku lagi halal yang LPPOM MUI. Jadi kalau masih halal logonya yang bulat, ya Bapak dan Ibu yang bulat berwarna hijau, itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi bahan-bahan yang Bapak dan Ibu gunakan harus yang halalnya yang warna ungu. Nih seperti backgroundnya Bapak dan Ibu ya, logo halalnya seperti itu. Jadi sudah tidak boleh lagi yang LPPOM MUI. Ya Bapak dan Ibu, itu pastikan. Silakan seperti kemarin di nyiapin bahan, dicek webnya. Kemarin diajarin untuk cek web, Bapak dan Ibu? Ada Bu. Ada ya. Nah, itu tinggal cek di situ. Ini bahan yang saya beli ada nggak nih sertifikat halalnya? Lihat di situ. Ya, misalnya Bapak dan Ibu nggak perlu hubungin suppliernya buat minta gitu ya. Tapi kalau misalnya suppliernya bisa dihubungin dan bisa ngasih, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya suppliernya kira-kira nggak ngasih, Bapak dan Ibu cek sendiri di webnya. Ya, karena kan biasanya kadang-kadang kalau Bapak dan Ibu belinya kuantitinya kecil gitu ya, biasanya dokumennya susah-susah tuh dimintanya. Ya, seperti itu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ditanyakan? Makasih Bu jawabannya. Sama-sama Bu Nurul. Ada Assalamualaikum. lagi Bapak dan Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ini Ibu Lani Hartati. Ini mau menanyakan mengenai daging. Nah, daging itu kan dulunya sudah ngurus sertifikat halal.
Mm-mm. Ketika orang tuanya meninggal, yang meneruskan usaha itu anaknya. Jadi anaknya ini belum tahu di mana dokumen-dokumen apa halal itu. Mm-mm. Ketika saya menanyakan itu katanya nggak tahu. Gimana itu, Bu? Oh, oke. Ah, dulu sebelum meninggal itu ada PIC-nya lagi nggak, Bu? Nah, kurang tahu karena kami jarak tempuhnya itu agak jauh ya. Jadi Hmm. belum tahu, belum ditanyakan lagi gitu intinya tuh. Karena Oh, yang meneruskan usaha itu anaknya. oke. Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu harus mulai buat lagi, Bu. Kayak dokumen-dokumennya dibuat lagi dari nol, Bu. Oh gitu Kalau ya. misalnya, daripada nanti ketika sudah proses sertifikasi, dokumennya nggak ada sama sekali. Gitu. Oh, Jadi, mulai dibuat aja lagi dari nol. Misalnya SOP-SOP yang dulu sudah dibuat, tapi nggak tahu di mana penempatannya dan sebagainya, buat lagi saja. Atau boleh misalnya dicek di tempat usahanya, dicari mungkin ada keselip dan sebagainya, Bu, ada iya. penempatan khusus untuk dokumen misalnya, itu. Oh, Mm-mm. ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kalau misalnya seperti itu, kalau memang sudah tidak bisa menemukan dokumennya, dibuat lagi saja, ya, Iya, dimulai Ibu. lagi. Karena nanti nggak mungkin auditor datang, Bapak dan Ibu, ketika ditanya, saya mau lihat dong SOP produksinya, saya mau lihat SOP terkait dengan pemorsiannya, gitu ya. Misalnya tidak bisa menunjukkan, oh itu sudah jadi temuan, ya, Ya, seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, kita kasih. buat tugas, saya coba kirim dulu ke Bapak dan Ibu ya. Insya Allah waktunya cukup nih, Bapak dan Ibu ya. Saya mau nanti seperti Pak Hadi, sudah bisa dikirimkan, sudah bisa diupload. Nggak boleh ada yang masih pending nih tugas tiganya. Bentar, saya kirim dulu ya, Bapak dan Ibu. Oke, sudah masuk Bapak dan Ibu. Silakan di-download. Bapak dan Ibu, saya ingatkan absensi, jangan lupa absensi yang mungkin tadi belum absensi, coba dicek absensinya sudah belum, ya. Mumpung waktunya masih cukup nih. Oke, sudah di-download Bapak dan Ibu, saya juga izin buka ya. Izin share screen. Sudah. Terbuka Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah bisa download? Sudah ya? Sebentar, saya sambil saya karena MOT, saya harus rajin-rajin absensi nih Bapak dan Ibu. Ya. Ibu Elma monitor. Ibu Elma. Ibu Elma. Bapak dan Ibu, ini Ibu Elma dari hari pertama sampai sekarang saya panggil tidak menyahut ya. Ini saya kayaknya kalau absensinya fiktif, Bapak dan Ibu Elma ini tidak mengikuti pelatihan, hanya buka Zoom saja, tidak on cam, nih kayak nggak bisa saya lulusin nih Ibu Elma. Ya, jangan sampai mengulang batch nih Bapak dan Ibu. Kesempatannya hanya sekali untuk mengulang batch Bapak dan Ibu jika tidak mengikuti pelatihan dengan benar, ya mohon maaf nih. Pelatihannya hangus nanti nih Bapak dan Ibu. Bu Elma monitor. Ibu Elma. Ibu Elma Novita. Ibu Elma monitor. Ini nggak pernah dijawab nih Bu Elma, saya Izin Ibu, tadi ulun izin ke WC. Ibu, dari hari pertama saya panggil nggak pernah on cam. Ini
nanti saya rekomendasikan untuk tidak lulus nih Bu. Kalau seperti ini, Oh, Bapak iya, dan iya, Ibu. Bu. Iya. Coba saya Iya, siap sebentar, salah, Bu. Izin, Bu. Oke. saya stop skip dulu. Saya lihat Bu Elma, mana Bu Elma? Coba on cam Bu Elma. Izin, Ibu. Sudah, Kak Elma. Nah, Ibu hari kemarin kemana aja? Kemarin itu Ibu Ulun kan itu apa yang jadi lambat masuk Zoom itu kemarin kan nomor Ulun berganti loh Bu. Jadinya lambat masuk Zoom itu kendalanya kemarin tuh siang jam 10-an baru dibalas bisa masuk Zoom. Berganti. Tapi kemarin kok tidak on cam Ibu? Iya kemarin itu jadi kada on cam itu kemarin nerima barang Bu jadinya Sudah saya infokan Bapak dan Ibu tidak boleh disambi. Ini kalau kayak gini Bu Elma nanti saya rekomendasikan untuk mengulang nih. Nanti kalau mengulang tidak mengikuti pelatihan dengan benar lagi, Ibu hangus nih pelatihannya. Jadi nanti harus daftar lagi untuk penyeliannya. Nggak boleh Bu. nih Bu Elma kayak gini. Bapak dan Ibu, ini yang seperti ini yang tadi saya panggil tidak on cam nih. Pak Zikrullah, ya. Terus Pak, siapa nih? Pak Hutbi Rizky nih, fasilitatornya siapa nih? Ini yang nggak on cam nanti saya rekomendasikan untuk tidak lulus nih Bapak dan Ibu nih. Besok SK saya keluar, nih nama-nama ini tidak lulus nih. Nggak boleh disambi ya Bapak dan Ibu sudah saya sampaikan kemarin tidak boleh disambi Bapak dan Ibu. Ini yang disambi-sambi tolong hargai SPPG-nya Bapak dan Ibu yang sudah mentrainingkan Bapak dan Ibu. Harusnya Bapak dan Ibu bersyukur loh, tidak semua orang punya kesempatan untuk ikut pelatihan seperti ini. Ya, Bapak dan Ibu, saya juga adalah orang yang pernah di posisi seperti Bapak dan Ibu. Ya, saya pernah di manufacture, saya megang DCR, walaupun saya mengkoordinasi setiap pelatihan dan sebagainya, itu saya sangat menghargai bisa ikut pelatihan. Itu yang membawa saya punya sertifikat sampai sekarang. Itu, ya bisa jadi trainer karena keahlian seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu ini berguna sekali sertifikatnya. Nggak semua orang punya kesempatan di SPPG seperti Bapak dan Ibu. Jadi hargai SPPG-nya Bapak dan Ibu, tempat Bapak dan Ibu bekerja, karena di sana Bapak dan Ibu ya yang ngasih makan Bapak dan Ibu adalah SPPG tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu dikasih kesempatan untuk pelatihan, ya tolong ikuti pelatihannya dengan baik. Ya, ini kemarin saya sudah sampaikan persyaratannya adalah on cam, ikuti pelatihannya, simak dengan baik. Ini Pak Zikrullah sampai sekarang belum jawab nih Pak Zikrullah, kayaknya disambi nih Pak Zikrullah ya, sambil bekerja nih Bapak dan Ibu. Kalau jam segini yang dilakukan apa biasanya Bapak dan Ibu di SPPG? Pendistribusian. Pendistribusian. Nah, kalau Bapak dan Ibu yang ikut di sini bukan bagian distribusi, kan tidak perlu disambi ya. Benar tidak? Ya. Oke. Ini yang tidak ada di Zoom saya infokan untuk tidak lulus nih Bapak dan Ibu nih. Ya. Ini coba Ibu Nurmayanti, ada Bu Nurmayanti? Ibu Nurmayanti. Ada Bu pakai dua Oke, dua device. Terima kasih. Pak Hoirul, Ya, baik Bu. Selamat siang, Bu. siang Pak. On cam Pak. Ya, baik Bu. On cam Pak. Pak Budian apa Pak Dian nih? Bapak dan Ibu, kalau tidak terkendala kamera on cam. Hadir, Bu. Oke, hadir Pak. Dua device ya Pak? Iya, Bu. Oke, terima kasih Pak. Ini yang tadi saya panggil terus nih, gambar kartun ini, Bapak dan Ibu, gambar anime. Tidak muncul-muncul nih, Pak Rizky dan Pak Arza nih, Zikrullah Arza. Ya, Bapak dan Ibu, ini sudah saya catat nih yang seperti ini nih ya. Pak Dodi monitor. Dua device atau satu? Oke, dua device. Kemudian, siapa lagi? Nih. Oke, Bapak dan Ibu. Taruna dua device bukan, Pak? Pak Taruna monitor. Misi, Bu.
Izin Bu, Ya, lagi di perjalanan Bu. Tadi nggak jemput orang tua dulu. oke, Bapak segera sampai Pak, karena mau tugas nih Pak. Ya, Baik Bapak dan Bu. Ibu, saya tidak izinkan Silakan. untuk berbagi tugas. Jadi, tugasnya tidak boleh di-share kepada yang tidak hadir, ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sayang yang sudah meluangkan waktu untuk hadir, ya. Terus tiba-tiba yang nggak hadir bisa mengerjakan. Nah, itu sebenarnya, ya. Jadi, Bapak dan Ibu hargai diri Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Nih, Ibu Elma monitor, menghilang lagi nggak Bu Elma? Iya, izin Ibu ada, Bu. Ada, tidak disambi ya Ibu. Kemarin saya Iya. sampaikan tidak Oke, Bu. disambi. Ibu Elma, saya mau tanya, kalau Ibu kemarin juga hadir, 5 kriteria SJPH apa saja? 5 kriteria SJPH, komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produksi halal, produk, dan pemantauan dan evaluasi. Oke, Ibu, kalau misalnya pengirimannya tidak sesuai, itu masuk kriteria keberapa? Bahan. Kok bahan? Komitmen dan tanggung jawab, Bu. Kok komitmen? Produk. Kok produk? Proses produk halal, Bu. Oke, proses produk halal. Proses produk halal itu ada berapa Ibu di SPPG? Prosesnya itu penyediaan, Kemudian, bahan, kemudian, pengolahan, pengemasan, dan pendistribusian. ulangi coba Bu. Penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan pendistribusian. Pengemasan, penyimpanan, pendistribusian. Oke. Ibu jangan off cam lagi. Bapak dan Ibu tolong tidak off cam nih ya. Ini juga ada yang cuma pakai virtual background aja nih. Oke, siap Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, oke, kita langsung ke tugas lagi. Sudah di-download Bapak dan Ibu? Ini tidak sharing ya Bapak dan Ibu. Ini temannya yang tidak hadir di Sambi. Itu jangan di-sharing di grup kecilnya. Jadi hargai diri Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir nih. Ya. Nama pesertanya siapa Bapak dan Ibu? Tuliskan nama Bapak dan Ibu. Tuliskan dulu nama Bapak dan Ibu. Sudah di-download tugasnya? Sudah ya. Langsung di depan laptop. Jadi tidak ketinggalan nih Bapak dan Ibu. Oke, nama pesertanya siapa? Tuliskan. Saya misalnya namanya Ayi ya Bapak dan Ibu. Terus kemudian nomor handphone saya misalnya. Patung 5210. Oke, nomor telepon Bapak dan Ibu tuliskan. Fasilitator pendamping saya misalnya Pak Hadi. Oke, Bapak dan Ibu pendampingnya siapa? Ibu Dewi atau Pak Hadi atau Pak Osep Budiana ya. Tuliskan nama pendampingnya. Ini tulis aja 00. Bu, Oke, untuk sudah Bapak dan Ibu? fasilitatornya boleh pakai kode aja nggak, Bu? Boleh, Pak. Boleh, silakan, Pak. Ya, Bu, makasih. Sama-sama. Oke, Bapak dan Ibu, kita ke bawah. Saya butuh volunteer. Siapa yang mau baca? Saya butuh volunteer. Ya boleh Bu. Boleh, oke. Saya kasih poin, Bu. Ibu siapa? Nurul. Ibu Nurul, oke. Good, Bu Nurul. Poinnya banyak nanti Bu Nurul nih. Oke, silakan Bu Nurul. Studi kasus, melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Sesuai rencana kerja SPPG Siswa Sehat, Ketua Tim Internal Audit sekaligus penyelia halal yaitu Ibu Kartika memberikan tugas pada Pak Chandra sebagai auditor internal untuk melakukan audit internal, bagian penerimaan pada tanggal 10 Maret 2026. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Saat melakukan audit di gudang bahan, Pak Chandra didampingi oleh Pak Rahmat sebagai Kepala Bagian Penyediaan, menemukan adanya bahan baku bumbu marinasi yang digunakan bagian produksi sebanyak 5 karton dengan merek sajikan yang tidak terdapat label halalnya.
Dari telaah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH, bahan baku bumbu marinasi yang digunakan seharusnya adalah merek Sedap Sehat dan telah memiliki sertifikasi halal. Pak Chandra memastikan dengan memeriksa pada website bpjph.halal.go.id dan memang bahan baku bumbu marinasi merek Sajikan belum memiliki sertifikat halal. Saat dikonfirmasi, Pak Rahmat memberikan keterangan bahwa bahan baku bumbu marinasi Sajikan sebanyak 5 karton baru didatangkan dari supplier 3 hari lalu sebagai alternatif karena merek Sedap Sehat mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian penyediaan tidak melaporkan ke penyelia halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan bahan baku bumbu marinasi tersebut. Karena dalam prosedur pembelian bahan yang sudah dimiliki, tidak dijelaskan bahwa bagian pembelian harus melapor jika ada perubahan penggunaan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Sampai Oke, itu aja, Ibu. iya, sampai di situ. Baik, terima kasih Bu Nurul. Dari Sama-sama, Ibu. penjelasan cerita di atas, silakan Bapak dan Ibu mengisi temuan ketidaksesuaian dalam daftar periksa audit internal, kemudian membuat laporan audit dan tindak lanjutnya, ya. Oke, Bapak dan Ibu, silakan tanggal auditnya tanggal berapa tadi yang dibacakan Bu Nurul? Tanggal berapa? Tanggal 10 Maret 2026. 10 Maret 2026. Boleh open mic Bapak dan Ibu, kita kerjakan bersama. Auditornya siapa tadi yang dibacakan di studi kasus? Pak Chandra. Pak Pak Chandra. Chandra. Pak Chandra. Oke, Pak Chandra. Auditinya siapa yang ditanya tadi? Untuk Pak Rahmat. Pak Rahmat. Oke, Pak Rahmat. Lokasi auditnya di SPPG Siswa Sehat. bukan, tadi Pak Rahmat lagi di bagian apa? Oh, Di gudang bagian bahan. produksi. Oke, gudang. Gudang bahan. Gudang ya, gudang bahan. Oke, Bapak dan Ibu, berdasarkan studi kasus di sini, kira-kira, nah, nggak kira-kira ya, ini masuk dalam kriteria SJPH yang keberapa? Bagian bahan. Oke, betul. Bahan itu keberapa, Bapak dan Ibu? Kedua. Kedua ya. Oke, berarti kita untuk tugas kelas, kita isinya di bahan saja. Ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu kalau nanti setelah lulus penyelia halal, implementasi ini dari komitmen sampai dengan pemantauan dan evaluasi harus Bapak dan Ibu checklist. Ini saya nggak mau lihat untuk tugas di checklist semuanya ya. Tidak. Di checklist semua ini adalah pada saat Bapak dan Ibu audit internal di SPPG-nya Bapak dan Ibu. Tapi untuk tugas kelas, kita karena studi kasusnya terkait dengan bahan, kita hanya checklist di bahan. Ya. Oke, kita kerjakan bersama. Kita kerjakan bersama ya, Bapak dan Ibu. Di sini, apakah bahan yang digunakan adalah bahan halal dan tidak menggunakan bahan tidak halal atau bahan yang mengandung najis dan atau bahan berbahaya sesuai ketetapan halal, hadis, dan fatwa ulama? Bahannya sudah halal belum yang tadi Bahan datang? halal, bahan halal, tapi belum ada sertifikasi halal. Tahu dari mana bahannya halal? Dari keterangan tadi itu kan dari bacaan Tapi tadi. dari websitenya itu belum memiliki sertifikat Cuman belum halal. ada sertifikasi Belum, Bu. Belum bisa halal. membuktikan, Bu. Betul, belum bisa membuktikan dia halal atau tidak. Karena sertifikatnya tidak ada, Bapak dan Ibu kan belum tahu ingredientnya halal atau tidak. Ya. Ya. Jadi, apa nih? Checklistnya iya atau tidak? Tidak. Oke. Cara checklistnya bagaimana? Insert di home, di laptopnya Bapak dan Ibu, sampingnya ada insert. Diklik insertnya, ada simbol. Sebelah paling kanan ada keterangan simbol. Diklik checklist. Atau cari checklist. Ya, sudah? Sudah bisa ya, Bapak dan Ibu? Oke, di sini berarti keterangannya tulis. Apa tadi? Yang belum halal bahannya namanya? Bumbu marinasi. Ya, berarti di sini tulis Bumbu marinasi Sajikan. bumbu marinasi merek Sajikan belum Bersertifikat halal. ya. Terus kemudian
Apakah bahan yang digunakan memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai regulasi yang berlaku? Sudah bisa dipastikan belum? Belum. Ya, belum. Oke, kita checklist lagi. Kita copy checklistnya. Bapak dan Ibu, kita copy checklistnya, pindahkan sini. Ya, belum bisa dipastikan untuk bumbu marinasi merek sajikan. Ya. Oke, terus yang ketiga, apakah tersedia DBH yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH? Tersedia nggak DBH-nya yang udah disetujui? Tersedia. Untuk si sajikan. Tersedia. Untuk si bukan. sajikan ini ada Sajikan DBH-nya? tidak. Ada nggak? ada. Tidak ada. Tidak. Ya. Tidak ada Bapak dan Ibu, karena yang tersedia kan yang merek apa? Sedap sehat. Ya. Di sini belum tersedia untuk bumbu marinasi merek sajikan. Itu. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, apakah setiap penambahan bahan baru di luar DBH dilaporkan dan telah mendapat persetujuan? Tadi dilaporkan nggak? Ada pelaporan nggak beli merek sajikan? Di studi kasusnya? Tidak ya? Tidak melaporkan ke penyelia Oke, halal. betul. Tidak ada pelaporan kepada penyelia halal. Oke, kemudian apakah bukti persetujuan tersedia dan disimpan sesuai ketentuan? Tidak. Tidak. Ya, karena belum ada ya, Bapak dan Ibu. Belum ada untuk merek sajikan. Terus, apakah tersedia prosedur pembelian? Tersedia nggak prosedur pembeliannya? Tidak. Tidak ada prosedurnya, Ibu. Tidak ada prosedur, coba baca lagi. Tapi apanya? Ini, dalam prosedur pembelian, ada berarti. Ada, Bu. Berarti ada. Tapi Ya. tidak Tapi melapor. tidak dijelaskan, Bu. Tidak Betul, tuliskan di tidak sini. dijelaskan. Tetapi belum menjelaskan terkait pelaporan penggunaan pelaporan pembelian bahan baru ya. Pelaporan pembelian bahan baru. Oke. Terus apakah bukti catatan pembelian nota dipelihara? Dipelihara nggak Bapak dan Ibu kira-kira kalau sampai ketahuan? Iya atau tidak? Iya. Iya, betul. Karena ada notanya dia ketahuan. Ya. Oke, tidak usah dikasih keterangan. Nah, gini aja, terdapat nota pembelian. Oke. Selanjutnya, apakah tersedia dokumen pendukung bahan untuk setiap bahan yang digunakan, termasuk surat pernyataan? Tersedia nggak Bapak dan Ibu dokumen pendukung bahannya? Ada? Tidak terbatas. Sajikan tidak ada. Betul, tidak ada. Tidak tersedia. Oke. Apakah dokumen pendukung bahan dipelihara, dipantau? Dipantau nggak, Bapak dan Ibu? Tadi burger kenapa? Berapa? Apa nih Bapak dan Ibu? Dipantau tidak? Sebentar. Dipantau. Itu tadi bukannya ada sisa ya, Mbak? Dipantau. Soalnya ada yang jelek, Mbak. Ya, dipantau. Dan berlaku validitasnya secara rutin sesuai ketentuan. Sebentar, aku juga enggak. Dipantau nggak berarti? Kalau misalnya sampai beli Tidak berarti. tidak dipantau. ya. Nah, tidak dilakukan pemantauan. Oke, kita ke bawah. Yang lainnya kosongkan saja, Bapak dan Ibu. 2760 ya datangnya. Kita order nanti berapa? Ini kita tulis nama auditornya siapa, Pak? Pak Chandra. Pak Chandra. Kok saya Pak Rahmat? Pak Chandra, balik ya. Ini Pak Rahmat yang di sini. Ini Pak Rahmat.
Oke, tanda tangannya begini Bapak dan Ibu. Nah, ini udah sediakan nih, tinggal ketik aja. Nanti kalau belum disediakan, Bapak dan Ibu cari yang kira-kira kayak tanda tangan nih. Nah, nih ya. Kemudian kita ke bawah. Nah, ini ada nomor dokumennya. Kita isi dulu nomor dokumennya, Bapak dan Ibu. Tulis 001, misalnya nomor dokumen pertama. Bulannya bulan apa tadi? Maret ya? Maret. Ya. Bulan 3, berarti 1, 2, 3, oke. Tahunnya 2026. Ya. Nama pengusulnya, auditornya tadi Pak Chandra. Ya. Pak Chandra. Kemudian tanggalnya 8 apa 10 ya? 10 ya? 10 Maret 2026. Auditinya si Pak Rahmat. Pak Rahmat bagiannya apa Bapak dan Ibu? Audit. Posisinya? Enggak, posisinya di gudang. Gudang penyedia, gudang bahan. Posisinya. Bagian Oh, kepala. gudang, Ibu, kepala gudang. Kepala gudang ya. KA bagian bahan ya? Bahan. Gudang bahan ya. Gudang bahan. Gudang bahan. Oke. Internal auditnya, internal audit halal. Ya. Nah, ini bisa digunakan buat keluhan pelanggan sama kaji ulang Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada yang sekolah-sekolah yang diantarkan makanannya sama Bapak dan Ibu, ada yang mengeluh dan sebagainya, boleh pakai form ini. Ya. Tuh, jadi jangan via WA saja. Kemudian uraian temuannya berarti di sini apa? Ditemukan apa? Bumbu marinasi sajikan. Bumbu marinasi merek sajikan apa? Belum bersertifikat Belum halal. bersertifikat halal. Kemudian belum ada dalam apa? Udah ada di daftar bahan belum? Belum ada di daftar bahan. Belum ada dalam DBH, daftar bahan halal. Kemudian terkait dengan prosedurnya. Prosedurnya Prosedur pembelian bahan belum mengatur pelaporan pembelian bahan baru ya. Nah, buktinya apa Bapak dan Ibu? Tadi berapa banyak itu sajikannya? 5 karton. 5 karton bumbu marinasi merek sajikan. Kemudian berarti apa nih? Kalau prosedur, ada prosedur berarti prosedur pembelian. Terus apalagi yang ada? Buktinya? Nota. DBH. Ya. Daftar bahan halalnya. Lokasinya di mana? Gudang bahan. Referensinya tadi kriteria SJPH ke berapa? 5. Kriteria SJPH ke? Yang kedua, Bu. Oke, kedua bahan. Dalam kurung kriteria SJPH. Nah, ini auditornya siapa? Auditornya Pak Chandra. Nah, kemudian Pak Chandra, auditinya Pak Rahmat. Ya. Oke, di sini tulis tanda tangannya seperti tadi saya bilang pakai seperti ini. Nanti kebalik ya. Chandra. Ini nanti di bold ini Bapak dan Ibu cari penulisannya yang bentuk tanda tangan seperti tadi yang di atas. Nah, ini bentuknya tanda tangan nih. Ya. Oh, yang Pak Rahmat juga sama. Rahmat. Nah, ini tinggal dibentuk, cari. Bapak dan Ibu bebas mau bentuk model tulisan tanda tangannya kayak apa, bebas ya. Nah, ini. Tuh, kemudian kita ke penyebabnya, Bapak dan Ibu. Kenapa sih kok beli yang nggak ada SH-nya? Karena kenapa sih sedap sehatnya? Kekosongan stok. Oke, karena kekosongan
dengan stok bumbu Marinasi. marinasi merek Sedap sehat. sedap sehat. Nah, kedua karena apa lagi? Karena apa lagi? Bapak dan Ibu. Tidak ada? Tidak ada Belum ada. Belum ada apa tadi yang kau prosedur? Belum ada DBH, pelaporan. laporan pembelian Belian bahan bahan baru. baru. Terus tadi yang DBH gimana? Belum ada dalam Dalam daftar bahan halal. daftar bahan halal. Ya, itu. Terus tindakan perbaikannya gimana Bapak dan Ibu? Kalau misalnya kosong stoknya, Bapak dan Ibu ngapain kalau kosong stok? Harusnya carinya yang seperti apa? Mencari vendor lain atau Mencari Oh, alternatif. betul. Mencari alternatif supplier ya. Ya, benar. Alternatif bahan dari Vendor lain atau supplier lain vendor yang sudah bersertifikat halal, ya bersertifikat halal. betul Pak, yang sudah bersertifikat halal. Nah, kedua kemudian apalagi Bapak dan Ibu? Yang kedua apalagi? Memastikan bahwa mereka benar memiliki itu, Bu, benar memiliki sertifikat itu. Oke, memastikan bahwa sudah Oke. Terus apalagi Bapak dan Ibu tuh belum ada pelaporan. Berarti merevisi prosedur pembelian dengan mencantumkan pelaporan pembelian bahan baru. Ya, terus apa lagi? Nomor 4. Mendaftarkan? Perlu didaftarkan enggak? Perlu. Ibu. Ya. Ini kenapa ada? Oke, yang keempat, mendaftarkan bahan marinasi yang ber-SH ke DBH. Ya. Daftarkan. Oke, sudah. Segini saja Bapak dan Ibu. Satu lagi deh, pencegahannya kira-kira perlu nggak kita melakukan stop of 6 supaya nggak kelolosan lagi? Iya, perlu. Ya, stop of 6 DBH per berapa Bapak dan Ibu? Kira-kira mau ngecek DBH-nya biar nggak kelolosan berapa? Per bulan sekali? Per 2 minggu? Per minggu. Seminggu 2 kali atau 3 kali, Bu. Per minggu 2 kali. Oke, ya. Rencana tanggal penyelesaian. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira kalau perbaikannya seperti ini bisa selesai berapa hari? Seminggu? 1 minggu. 3 hari? 1 minggu selesai, Ibu. 1 minggu selesai. Dari tanggal 10 berarti tanggal 17 ya. Ya. 17 Maret 2026. Nah, tanggal verifikasi Bapak dan Ibu itu ini dihitamkan dulu ya. Tanggal verifikasi itu tanggal setelah tanggal 17 nih auditornya verifikasi, berarti tanggal 18 Maret 2026. Nah, komentar ini adalah validasi dan verifikasi dari perbaikan. Nih, ya, Bapak dan Ibu. Ini. Yang pertama nih ya, telah mencari alternatif bahan dari vendor yang sudah memiliki ber-SH. Tanggal berapa cari vendornya? Langsung tanggal 10? Tanggal 11? Tanggal 11 11 mungkin, Ibu, karena tanggal 11 Maret 2026. Berarti di sini terlampir apa? Bukti PO. Ya. Terus kemudian
telah memastikan memastikan sudah bahwa bersertifikat halal. sudah Bersertifikat halal. bersertifikat halal, sudah ber-SH untuk bahan baru. Tanggal berapa mastinnya? Kalau kita belinya tanggal 11, mastinnya berarti tanggal 11 ya. 11 Maret 2026. Buktinya apa ini? Terlampir SH. Ya. Terus merevisi. Telah merevisi prosedur pembelian. Pembelian tanggal berapa? Ya, ambil Mas. Revisi prosedurnya tanggal berapa? 11, 12, 11 Maret. 11 Ibu bisa. Tanggal 11 itu Sama, sudah bisa, tanggal 11. diverifikasi. Ya, 11 Maret. Oke, bisa ya tanggal 11 ya. Ada yang handle ya. 2026. Nah, terus di sini berarti terlampir prosedur revisi ya, prosedur pembelian revisi. Oke, prosedur pembelian revisi. update ya, yang baru berarti. Oke, selanjutnya yang keempat, telah mendaftarkan bahan marinasi yang ber-SH ke DBH ke dalam DBH tanggal 12 lah. Tanggal berapa? 12 Maret 2026. Ya, terus yang nomor 5 telah melakukan stok opnam tanggal berapa? Kira-kira? Seminggu, 2 minggu. Berarti per tanggal berapa minggu depannya? Minggu depannya tanggal berapa tuh? Sekitar 17, 18. 17 ya, karena deadline-nya kan 14 ya. 17 Maret 2026. Ini terlampir DBH. Oh ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini bisa di close nih. Coret opennya, terus tulis auditinya siapa, Pak Rahmat. Terus auditornya Pak Chandra. Kemudian penyelianya siapa? Nama sendiri. Penyelianya siapa? Kok nama sendiri? Di studi kasusnya? Siapa? Bu? Kepala gudang. Bukan. Bu siapa? Oh, Ibu itu tadi. Bu Kartika, ada nggak? Coba di studi kasusnya apa sama? Kartika. Bu Kartika. Ya. Penyelia halal tadi Kartika. Ibu Kartika. Penyelia halalnya. Berarti ini tanda tangannya Pak Chandra. Kita bikin tanda tangan. Dummy aja Bapak dan Ibu. Tapi nanti kalau implementasi Bapak dan Ibu harus tanda tangan asli. Ya, nggak boleh nih dummy-dummy begini nggak boleh. Ya. Oke. Nah ini Pak Rahmat sudah. Bu Kartika. Bu Kartika berarti di sini kita kasih tanda tangan Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, saya dari atas, silakan Bapak dan Ibu tulis. Ini udah belum ditulis? Yang ini paling atas? Sudah ya? Sudah. Saya ke checklist, silakan. Nah, nanti saya turunin lagi ke bawah. Boleh di-capture dulu, tapi tidak kirimkan screenshot, tidak kirimkan hasil capturean. Harus tetap Bapak dan Ibu tuliskan, bentuk PDF, upload. Ya. Silakan. Kita masih cukup waktunya 15 menit buat Bapak dan Ibu nulis ya. Atau di-capture dulu boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan Buka atas dulu, Bu. Kirimkan yang capture. Yang mana, Pak? Ini. Kalau simbolnya nggak bisa gimana, Bu? Simbolnya nggak bisa, tulis aja tidak, Bu. Udah, Bu, bawa lagi, Bu. Tulis aja T gitu. Kalau yang bisa pakai, yang tidak bisa pakai simbol, tulis T aja. Nih, kayak gini.
Nah, Kalau pakai huruf V boleh nggak, Bu? Kayak checklist kan itu. boleh, pakai V juga boleh. Pakai V boleh. Buat ganti checklist. Boleh pakai V, boleh. Ya, ini saya buka ya. Nah, silakan. Bu, bisa bantu ulang dari paling atas, Bu? Bapak paling atas belum ngerjain. Enggak, tadi Cuma takut nama, salah, Bu. Pak. Mau Cuma koreksi nama. aja, Bu. Koreksi Cuma aja, nama, Bu. Pak. Yang paling atas yang mana? Ya udah. Udah ya. Ya. Maaf yang paling bawah, Bu. Nanti Bu, kita barengan ya Bapak dan Ibu. Ini Ya. kita barengan biar sama-sama nih. Sudah selesai belum yang ini? Bu, maaf yang paling bawah. Kenapa Bu? Monitor dulu. Nanti udah selesai belum ini Bapak dan Ibu? Udah. Saya turunin ya. Ya, Bu. Saya turunin. Ini udah. Oke. Itu Nanti harus tulis dalam Word, terus kemudian di PDF kan. Tidak boleh dikirimkan capture, tidak boleh dikirimkan screenshot. Telah benyonteng, belum tersedia. Monitor, Bu. Sudah selesai? Ya, Bu. Sudah? Belum, Bu. Sudah ya? Bentar, Bu. Ayo, buruan. Monitor, Bu. Kenapa, Dari Pak? pasangan. Ini di waktu Indonesia bagian tengah sudah masuk mau sholat Jumat, Bu. Oh, Bapak sudah masuk Jumatan. Bapak capture Iya. dulu deh, Pak. Izin sholat Jumat dulu, Bu. Iya, Pak, sholat ini Jumat, Bu. capture dulu. Udah di capture belum, Pak? Nih. Belum. Ayo, Pak, capture dulu, Pak. Pokoknya ada. Saya juga Foto Wita pakai ini, saya handphone juga dulu, kalau enggak, Pak, foto belum mau pakai berangkat juga handphone. Wita juga saya. Berangkat dulu. Oh Ini iya, sudah Pak. kasih Ini pilih yang waktu. mau sholat, Bapak dan Ibu sebentar. Yang mau sholat Jumat, silakan difoto dulu nih, Pak. Ya. Nanti disalin. Difoto pakai handphone. Udah, Pak, Iya. saya turunin lagi, Pak. Ya, saya turunin lagi nih. Udah, Pak? Berapa? Sudah, Pak? Manian, Bang. Saya turunin lagi. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini yang terakhir nomor 5. Sudah ya? Oke. Baik, Bapak dan Ibu, saya ke atasin lagi. Saya ke atasin lagi. Nah, ini udah selesai, Bapak dan Ibu. Sudah belum? Yang ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu? Sudah ya? Sudah, Bu. Saya ke bawahin. Ini tanda tangannya jangan lupa. Nih, nanti dibalikin sama fasilitator ya kalau nggak ada tanda tangannya. Ya. Oke, saya ke bawah. Nah, ini silakan. Enggak. Sudah, Bu. Sudah? Yang lainnya? Sudah, Sudah belum? Paling bawah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Yang itu loh, Bu, Udah ya. verifikasi, Bu. Akar penyebab dan verifikasi. Ini ada nomor 5 lagi, satu lagi berarti. Sudah, Bu. Belum. Ya. Dan sekarang
Sudah, Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah, ada yang ketinggalan? Biar saya kursor ke atas lagi. Ada yang ketinggalan nggak, Bapak dan Ibu? Ibu, TTD itu Nomor tadi revisi pakai tugas yang paling atas, Bu. apa ya? Bisa, Bu? Yang mana, Pak? Nomor Bu, yang paling revisi atas, Bu. tugas. Yang paling atas. Oh, 00, Pak. Tulis 00 aja. 00 aja, Bu, ya. Oke, siap, Ya. Bu. Nih, yang paling atas ini maksudnya, Pak, nama sendiri, terus nomor handphone, Ya, betul. fasilitator pendamping. Revisinya 00. Ya, Bu, siap, Bu, siap. Ibu, Ya. TTD-nya tadi pakai font apa ya, Bu? TTD-nya pakai font ini, Bu. Tadi kalau saya sih yang script, Bu. Yang dual script apa ya ini ya? Saya tulisannya, Ibu bebas pakai yang mana aja, Bu. Oh, baik, Ya. Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Nah, ini Bapak dan Ibu, nih saya ulangi lagi dari yang kolom bahan. Yang lainnya nggak usah di checklist ya. Tugas kelas nggak usah di checklist. Tapi kalau implementasi di SPPG Bapak dan Ibu harus di checklist ya. Ini nggak usah di checklist. Nah, ini sudah saya kursor lagi ya. Barangkali ada yang ketinggalan. Nah, ini. Oke, nanti harus dituliskan dalam Word, di PDF-kan Bapak dan Ibu ya. Jangan di hasil screenshot-nya, jangan hasil fotonya. Nanti dikembalikan sama hasilnya. Nah, ini ya, kalau ada yang mau cek lagi, saya buka lagi nih. Saya turunin ke bawah. Bu, izin siap-siap sholat Jumat dulu, Bu. Oh iya, Pak, silakan, Pak. Waktu Indonesia apa, Pak? Barat, Pak? Ibu izin. Tengah, Iya. Bu. Yang Tengah. Pak Rahmat Oke, itu Pak. KA bagian penyediaan ya Bu ya, bukan KA gudang. Kalau Oh, nggak KA salah. bagian apa dari studi kasus, Bu? Coba. Dari atas itu KA bagian Penyediaan, Bu. penyediaan. Oke, mana? KA Bagian penyediaan. Paragraf Para- pertama Oh, ujung. KA bagian penyediaan. Iya benar. Ya, kita jadi KA bagian penyediaan mana sini? Pak Rahmatnya. Oh, di bawah ya. Laporan ya. Oke, ini KA bagian penyediaan. Ya udah nggak apa-apa, gudang juga nggak apa-apa, Bu. Penyediaan dah ya. Oke, makasih, Bu. Terus kemudian Bapak dan Ibu ini saya kursor lagi ke bawah. Mungkin ada yang tertinggal. Nah, ini verifikasinya. Ya, Pak. Bu, izin bertanya. Semisalkan kan tugas kita kan belum oke tuh, masih perlu direvisi katanya kan. Nah, itu perbaikannya nggak harus hari ini kan, maksudnya itu dikejar gitu. Takutnya kan kita kan mengikuti Zoom nih panjang kan. Itu boleh nggak nanti malam seperti itu? Boleh Pak, nanti saya kasih dispensasi waktu ya Bapak dan Ibu sampai malam ini. Jadi, tapi saya berharap Bapak dan Ibu malam ini sudah selesai. Gitu. Jadi nggak boleh tuh besok nanti pas saya keluar SK ternyata banyak yang belum selesai. Gitu. Ya, nanti saya kasih dispensasi waktu Bapak dan Ibu. Ya, insya Allah siap, Bu. Alhamdulillah. Ya Bapak dan Ibu, yang sudah selesai tugas 3-nya bisa langsung diupload. Yang sudah disalin, diupload ya Bapak dan Ibu. Tidak dikirimkan bentuk picture, tidak dikirimkan bentuk screenshot, ya. Tidak boleh, ya Bapak dan Ibu. Nanti kembalikan sama fasilitatornya. Nah, terus sesuaikan tadi yang sudah diisi. Ya, ada lagi yang ditanyakan Bapak dan Ibu, kita masih 6 menit lagi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya. Nanti habis ini ada materi satu lagi Bapak dan Ibu terkait dengan NIB dan si halal, ya Bapak dan Ibu nanti ada materi satu lagi ya untuk hari ini. Jadi Bapak dan Ibu tolong on cam. Setiap materi itu harus on cam. Bu Elma, monitor. Masih di Zoom nggak? Ibu Elma. Bu. Masih di Zoom? Iya, masih, Bu. Oke, jangan menghilang lagi ya, Bu. Iya, Bu. Ini sambil ngoreksi juga yang isi dari Ibu tadi, Bu. Sambil ngerjain. Ntar kalau menghilang lagi,
saya belum luluskan nih Bu Helman. Oke Bu, mohon maaf Bu. Ya. Oke. Oke, yang lain Bapak dan Ibu mungkin Bapak-bapaknya mungkin waktu Indonesia Tengah sudah azan ya, waktu Indonesia Timur mungkin Bapak dan Ibu. Jadi silakan dipersilakan untuk sholat Jumat Bapak dan Ibu yang masih stay di sini, ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu sebelum kita istirahat? Sebelum kita istirahat. Cukup Bu. Alhamdulillah cukup, Bu. Cukup ya, sudah bisa upload harusnya ya, nggak boleh tertunda nih, upload untuk tugas 3-nya, kita sudah kerjakan bersama. Nanti kalau di tempat Bapak dan Ibu ada case, ada ketidaksesuaian, bentuknya nulisnya seperti itu, ya. Perbaikannya apa, terus verifikasinya tinggal buktinya apa? Oh, telah dilakukan, apa, buktinya apa? Oh, telah disosialisasikan prosedurnya, nah itu, ya. Oh, telah diperbaiki, misalnya tempat gudangnya tidak bersih, jadi temuan audit, terus telah dibersihkan, telah dibuatkan jadwal pembersihan rutin misalnya, buktinya jadwal pembersihan rutin seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak terlalu susah, bisa kan? Setahun sekali Allah aja. bisa. Ya, setahun sekali aja Bapak dan Ibu, jangan terlewat buat kirim laporannya, takutnya nanti di surveillance tuh. Di SPPG ini nggak pernah kirim laporan nih. Nah, di surveillance deh. Rame deh nanti, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ikuti peraturan yang ditetapkan oleh SCPH, oleh BPJPH, ya. Terus kemudian daftar bahannya, jangan yang masih ada logo LPPOM-nya, cek di webnya, harus sudah BPJPH. Ya, nggak boleh yang Saya masih. mohon maaf tadi sempat on cam tapi saya udah mengikuti lagi Bu. Tapi tadi juga Oke. di HP saya bawa gambar. Mohon maaf sekali ada kendala tadi itu. Oke, Ibu. Sudah paham belum yang saya sampaikan? Iya, insya Allah paham karena meskipun on cam saya tadi menyimak juga. Mohon maaf sekali tapi mohon maaf Oke. sekali lagi tadi ada Tugasnya kendala. sudah. Tugasnya sudah. Ya, ini tinggal sedikit lagi. Oke. Baik, makasih Bu, Bu. kami izin live ya Bu. Live ya Bu. Iya, silakan Pak, silakan. Terima kasih Bu. Monggo. Assalamualaikum. Sama-sama, silakan Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, saya closing statement ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap Bapak dan Ibu. Saya ingin Bapak dan Ibu lebih disiplin. Jadi mohon maaf agak lebih tegas tadi ya. Karena saya mau Bapak dan Ibu komitmen, konsisten, kasihan ya. Hargai SPPG Bapak dan Ibu, tempat Bapak dan Ibu bekerja, karena dari situ Bapak dan Ibu menghasilkan sesuatu, ya, bisa untuk makan, bisa untuk membeli barang, ya, untuk menghidupi keluarga. Nah, dikasih kesempatan untuk training, ini adalah ilmu yang nempel terus di Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sosialisasikan ke teman-teman SPPG, itu jadi amal jariahnya Bapak dan Ibu, ya. Mereka melakukan apa yang disarankan Bapak dan Ibu, itu amal jariahnya lagi. Ya, jadi jangan pernah merasa bahwa saya dikasih tugasnya banyak nih, tanggung jawabnya banyak. Enggak, anggap ini adalah bekal buat Bapak dan Ibu. Bekal yang tidak akan pernah hilang, ilmu itu ya Bapak dan Ibu. Harta, uang Bapak dan Ibu bisa dapetin terus hilang. Tapi kalau ilmu ketika Bapak dan Ibu salurkan lagi, itu akan jadi amal jariahnya Bapak dan Ibu. Ya, jadi penyelia halal yang berintegritas, yang amanah, Bapak dan Ibu, terima kesempatan ini dengan baik, ya, lakukan semuanya dengan baik. Nanti insya Allah Bapak dan Ibu hasilnya juga baik. Itu ya. Amin. Nggak semuanya punya sertifikat penyelia halal. Itu. Daripada Bapak dan Ibu bayar, ini dibayarin sama SPPG. Ya, itu. Jadi berterima kasih. Makanya berterima kasihnya gimana? Lulus. Nah, ngelaksanain tugasnya dengan baik, dengan benar. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, saya akhiri pas sudah jam 11. Kita masuk lagi nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Barat untuk materi terakhir sebelum post-test. Ya. Oke, saya izin kita istirahat. Mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu lagi di 13.00 Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live dulu Bapak dan Ibu karena istirahatnya panjang lumayan ya, nanti gabung lagi. Foto bareng dulu, Bu. Ya, terima kasih.
Terima kasih applause-nya, love-nya. Kita ketemu lagi di 13.00. Nggih. Angsal. Nggih. Nggih, Mbak. Jumatan. Nggih. Jumatan piye, Mbak? Semangat tuh, Pak. Tenang. Mas.